Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat Siabah. Kembali lagi bersama di diskusi bersama Abah. Pada kesempatan diskusi kita kali ini, kita akan membahas suatu topik yang relevan dan menarik, yaitu media sosial dan pendidikan hukum Islam. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hania Sabila, mahasiswa semester 3, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan dosen aspek hukum ekonomi dalam Islam, yaitu Abah Abdillah dan juga beserta teman saya, yaitu perkenalkan, nama saya Atika Lara. Halo, perkenalkan, nama saya Nabila Rahmawati. Baik, mari kita langsung ke inti dari diskusi kali ini. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, kalau di era sekarang ini media sosial itu masuk ke dalam bagian kehidupan kita sehari-hari, bisa komunikasi ataupun menyebarkan dan menerima sebuah informasi termasuk tentang pendidikan. Jadi di diskusi kita kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan mengenai media sosial dan pendidikan hukum Islam. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan suatu pertanyaan awal untuk dikulik oleh narasumber kita, yaitu Abah. Pertanyaannya adalah bagaimana nih Bah media sosial bisa berperan dalam pendidikan hukum Islam? Baik, Kania, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang baik ya. Jadi seperti tadi di dalam openingnya Kania sudah menyebutkan bahwa media sosial itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dimana kalau menurut penelitian itu rata-rata mahasiswa atau umumnya orang Indonesia itu lebih dari 6 jam per hari 6 jam per hari dalam mengamati atau melihat media sosial. Dari lamanya waktu yang digunakan, tentu harus kita pertanyakan digunakannya untuk apa. Apakah digunakannya untuk menggali informasi, apakah itu digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan, atau hanya digunakan untuk entertainment saja, untuk cari hiburan, misalnya TikTok, YouTube, mungkin cuma dengerin lagu atau yang lain-lain, atau kita memang mencari di media-media sosial itu mana saja informasi-informasi yang bermanfaat bagi penambahan perluasan wawasan kita, apalagi sebagai mahasiswa. Dikaitkan dengan hukum Islam, saya secara pribadi, ini disclaimer saya ya, bahwa secara umum pengetahuan generasi muda tentang hukum Islam itu boleh dikatakan masih minim ya, kecuali barangkali mereka yang mengenyam pendidikan di pesantren ya, mungkin mereka agak lebih. Tapi kan kalau dilihat dari perbandingan yang sekolah di sekolah umum dengan di pesantren, kan banyakan yang umum ya. Yang di pesantren itu sendiri juga kita juga belum tahu apakah mereka benar-benar mendalami hukum Islam atau hanya lebih mengarah kepada ritual ataupun hafalan-hafalan Al-Quran saja gitu ya. Jadi dengan demikian memang dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang kita alami sekarang ini, itu seharusnya bisa menjadi suatu alat bantu untuk meningkatkan informasi tentang hukum Islam. Jadi hukum Islam yang belum kita ketahui dengan baik, lalu kita bisa bertanya kepada media sosial yang ada, terutama pada aplikasi-aplikasi yang sifatnya artificial intelligence atau AI ya, seperti ChatGPT, yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi tentang hukum Islam
oke, bisa saja langsung kita praktekkan. Misalnya coba tolong dicari artikel misalnya tentang syarat hewan kurban, yang syarat hewan yang bisa dijadikan kurban. Terus Nabila mungkin lain lagi, jangan itu juga. Nabila mungkin mencari bagaimana urutan kita dalam melaksanakan ibadah haji. Oke, terus kemudian kami bisa mencari tentang apa itu nisab dalam mengeluarkan zakat. Oke, nanti kita tinggal lihat. Coba kita pertanyaan pertama terhadap Atika, bisa diartikan dari apa jawabannya? Syarat hewan kurban itu yang pertama ada jenis hewan dari hewan ternak, yaitu kayak unta, sapi, kambing atau domba. Dan usianya itu minimal 5 tahun, untuk sapi 2 tahun, untuk kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. Kondisi fisik juga harus sehat, tidak cacat dan tidak sakit. Oke, jadi dari satu informasi yang singkat itu saja sebenarnya kita sudah dapat suatu pengetahuan tambahan tentang hukum Islam, bahwa yang namanya berkurban itu tidak asal-asalan, harus ada syarat-syarat yang bisa dipenuhi. Hewan apa saja yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, ya kan? Tadi kita menyebutkan ada sapi, ada unta, ada kerbau, ada kambing, domba. Nah itu pun juga memenuhi syarat berapa usianya masing-masing, itu kan. Terus kemudian apakah itu boleh hewannya itu betina, ya kan? Biasanya untuk dikorbankan tuh harus yang laki-laki, yang jantan. Usia juga ada persyaratannya. Kemudian juga dipersyaratkan tidak boleh yang cacat, ya kan? Tidak boleh yang punya penyakit. Nah itu suatu hal yang menambah apa ya, kalau artikel mau tahu tentang hewan kurban langsung tanya, oh itu syarat-syaratnya hewan kurban, sehingga ketika kita mau kurban kita tidak asal-asalan. Yang penting kambing, yang penting domba, mau cewek mau cowok nggak bisa, nggak apa-apa umurnya, atau yang baru lahir atau yang sudah tua banget nggak apa-apa, enggak, ada syarat-syaratnya gitu. Oke, Nabila juga kita tadi mencari apa tentang urutan dalam melaksanakan ibadah Oke, haji. apa saja urutan dalam melaksanakan ibadah haji? Itu ada yang pertama ada ihram, terus tawaf kuduf atau tawaf kedatangan, terus salat di makam Ibrahim, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina, Ya, jumrah Aqabah, jumrah Aqabah, terus selanjutnya ada tahallul atau mencukur rambut, terus selanjutnya ada tawaf ifadah, sa'i ulang, mabit di Mina, terus jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Oke. Yang terakhir ada tawaf wada atau tawaf perpisahan. Oke, jadi kembali lagi kita bisa melihat orang yang katakanlah punya rezeki, dia bisa pergi haji, tapi dia boleh dikatakan selama ini kurang mendalami bagaimana ilmunya, apa yang harus dilakukan selama pergi haji, apa saja tata urutannya. Dengan adanya modernisasi melalui alat-alat yang modern, aplikasi seperti ini, kita nggak perlu lagi malu-malu nanya sama orang. Kadang-kadang kalau nanya sama orang kita ada rasa enggan ya, takut disangka bodoh, padahal yang namanya kita mau tahu kan memang ya kasarnya memang bodoh, ngapain malu, ya kan? Kita kan nanya karena kita nggak tahu. Kalau kita udah tahu ngapain nanya kan, ya kan? Tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti ini ya itu sangat membantu. Oke, tadi kami juga bertanya tentang hukum Islam apa. Oke, apa itu nisab di dalam kita membayar zakat? Ya. Nisab dalam Islam merujuk pada jumlah minimum kekayaan atau harta yang dimiliki seseorang yang menjadikannya wajib untuk membayar zakat. Oke, jadi yang namanya zakat itu kan suatu hal yang wajib dikeluarkan. Ya, Allah memberi titipan harta kepada kita itu tidak 100% untuk kita. Ada bagian-bagian yang harus kita keluarkan yang bisa melalui zakat, ya bisa melalui yang dan yang lain. Kalau zakat itu adalah wajib sifatnya, dan zakat itu tentunya tidak asal-asalan di dalam memberikan, ada ilmunya juga, ada ketentuannya juga. Dia harus
mencapai nisab. Nisab itu adalah batas baik jumlah maupun masanya. Misalnya kamu punya uang jumlahnya sekian, terus udah sampai 1 tahun belum gitu, terus sudah mencapai masanya dan mencapai jumlahnya baru wajib zakat, jadi nggak salah-salah mengeluarkan. Jadi dari data ini ya teman-teman sekalian, kita sudah bisa menilai bahwa alat bantu di zaman modern seperti ini itu kaitannya dengan penyebar luasan hukum Islam bagi kalangan generasi muda itu sebenarnya udah sangat baik ya. Jadi nggak perlu lagi kita malu-malu untuk menggali informasi ya. Tapi bukan berarti bahwa kita nggak usah ngaji lah kalau gitu, gurunya ustadznya chat GPT aja, yang nggak gitu juga. Sebab dalam Islam berkumpulnya kita dalam suatu sarana peribadatan itu juga merupakan pahala tersendiri. Kemudian kan tanya jawab langsung ya kan. Chat GPT itu kan teknologi itu kan pikiran manusia, jadi pasti ada positifnya, ada pasti banyak kurangnya juga, nggak mungkin semuanya dia bisa jawab gitu juga. Jadi tetap kita diwajibkan untuk menghadiri taklim akan meningkatkan pengetahuan kita tentang hukum Islam. Tetapi untuk hal-hal tertentu dalam tempo yang mungkin lebih relatif cepat, sebagai gambaran kasarnya saja, sebagai gambaran dasarnya saja bisa kita menggunakan AI itu gitu. Oke, barangkali ada pertanyaan lain. Saya mau tanya Bang, kira-kira menurut Anda bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam praktik toleransi dalam beragama? Oh ya, ini satu hal yang juga sangat penting. Karena kita tahu bahwa negara kita ini bukan hanya terdiri dari penganut agama Islam, ya, kita ini juga majemuk dari segi agama, ya kan, paling tidak kan ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan mungkin entah ada berapa ratus atau mungkin berapa ribu penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang ada di daerah-daerah, di masyarakat-masyarakat yang katakanlah ada di pedesaan, itu masih hidup itu aliran kejawen, aliran keharingan, aliran-aliran lain, itu masih banyak sekali ya. Nah, berarti kalau kita hidup di dalam satu masyarakat yang majemuk, saling berbeda satu sama lain, itu bagaimana kita harus bersikap sebagai penganut agama, katakanlah misalnya Islam, ya tentu saja kita harus yakin dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Misalnya Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu adalah Allah. Selebih dari itu kita dianggap musyrik. Kalau kita menentang itu berarti kita kafir, kan gitu. Tetapi kalau misalnya ada keyakinan yang lain bahwa yang namanya Tuhan itu bukan hanya satu, ya itu biarin aja bagi mereka, atau kita nggak ikut-ikutan. Jadi nggak perlu kita risau dengan keyakinan-keyakinan orang lain, dan kita seolah-olah punya keinginan untuk merombak keyakinan mereka mengikuti yang kita yakini. Kalau kita mampu dalam arti berdialog, terus memberikan contoh sehingga mereka kemudian merasa bahwa oh iya benar Islam itu yang paling baik, dan mereka kemudian beralih keyakinan masuk Islam. Kalau memang mereka kesadaran penuh dari dirinya sendiri, monggo. Tapi bukan berarti kita yang harus memaksa-maksakan supaya mereka itu kemudian pindah dari keyakinannya masuk Islam. Nah, dalam hal ini dalam praktek sehari-hari kita suka melihat ya, terutama pada waktu ini Desember nih akan ramai lagi nih, boleh nggak kita ngucapin Natal atau tidak, ini ramai lagi tuh, setiap tahun tuh selalu jadi permasalahan tuh ya. Padahal kan kita mengucapkan selamat Natal juga tidak akan merubah keyakinan kita, itu cuma sekedar selamat aja, sama dengan selamat ulang tahun. Oh nggak bisa sama, itu kan berarti kita itu meyakini juga bahwa dalam ucapan itu bahwa Tuhan itu dilahirkan. Ya, dalam hal ini kita bukan menyatakan selamat bahwa atas lahirnya anak Tuhan, tapi kita selamat Anda merayakan gitu, beda kan ya. Selamat Anda merayakan itu serah Anda, dan tidak akan kita tahu geser akidah cuma gara-gara mengucapkan itu. Saya sendiri setiap tahun itu
kalau dalam waktu Natal saya dengan keluarga saya kumpul di rumah saudara-saudara saya yang beragama Kristen, saya nggak ngucapin apa-apa tuh, kita makan-makan aja, bergembira ria, ya kemudian foto-foto bersama, alhamdulillah masih pada ada gitu kan. Nah giliran Lebaran juga begitu, mereka yang datang ke rumah saya ramai di sini ya, pada kumpul-kumpul makan juga dan kemudian foto bersama, itu aja sih. Jadi dalam hal ini ya kita cobalah bersikap yang dewasa sedikit. Kan sudah jelas bahwa Al-Quran sendiri mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi usaha kita itu terlalu risau kalau orang itu menyembah begini dan begitu. Ya katakanlah misalnya juga ada keyakinan untuk kita melakukan bagi agama tertentu sajen-sajen ya, memberikan makanan-makanan, bagi kita kan itu syirik, nggak boleh ya, karena itu tidak membutuhkan makanan. Tapi mungkin mereka punya filosofi lain sehingga harus ada penyajian makanan, dan belum tentu itu untuk Tuhan, mungkin juga untuk roh-roh leluhur mereka gitu ya. Katakan misalnya gini nih, orang Hindu itu nggak mau makan daging, saya pernah ngomong di kelas tuh, mereka vegan ya. Jadi nggak mau makan daging, kenapa? Dalam keyakinan mereka orang yang sudah mati itu akan reinkarnasi itu hidup kembali tapi dalam wujud yang berbeda dengan sebelumnya. Dan kalau misalnya dia dalam kehidupannya sekarang ini katakanlah nggak bagus, banyak kejahatannya, banyak dosanya, maka dia akan bereinkarnasi hidup kembali dalam bentuk makhluk yang paling rendah. Ya mungkin tadinya dia jahat, preman, jadi manusia, tukang mabuk. Yang mungkin dalam kehidupan berikutnya dia berubah menjadi kecoa, akan gitu kan, bisa menjadi yang lain gitu. Maka orang Hindu itu nggak mau makan daging kambing, kenapa? Dia berpikir jangan-jangan ini kambing zaman bapak gua, masa saya makan daging bapak saya sendiri gitu. Jangan-jangan sapi itu adalah saya, menjadi jadi sapi reinkarnasi, masa saya makan nenek saya sendiri gitu kan. Jadi mencegah seperti itu mereka nggak mau makan daging, itulah. Jadi kan tapi itu kan urusan mereka, biarin aja, kita mau makan aja, yang penting kita kan nggak boleh makan yang haram-haram ya kan, makan katakanlah bangke, darah, kan sudah disebutkan gitu ya. Terus binatang yang disembelih atas nama selain Allah, terus kemudian babi ya, itu kan nggak boleh, atau binatang buas ya kan, binatang buas, binatang yang bercakar dan sebagainya. Jadi dalam arti ini ya hormati aja sih keyakinan mereka itu, nggak perlu kita terlalu risau. Toh kita nggak akan diminta tanggung jawab sama Allah soal itu, ya kan? Kenapa kamu itu teman kamu itu begini, ya nggak bisa, terserah dia lah. Saya masa mau maksa, Allah juga nggak akan nuntut. Ya nggak akan nuntut kita. Setiap manusia itu hanya akan bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Makanya kalau dalam agama yang lain juga ada namanya dosa bawaan, yaitu dosanya Adam dan Hawa ketika mereka makan buah khuldi, itu katanya dosanya seluruh manusia itu mengandung dosa bawaan, ditambah lagi dosa pribadi. Kita nggak ada dosa bawaan dalam ajaran Islam. Yang ada setiap manusia itu dilahirkan adalah putih bersih seperti kertas yang masih polos, tinggal tergantung orang tuanya yang akan menjadikan dia sebagai Majusi, Nasrani atau Yahudi dan sebagainya, itu serah orang tuanya. Tapi tiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, jadi tidak ada dosa bawaan gitu. Tapi kalau mereka menganggap ada dosa bawaan, sekarang mulai terserah kamu aja ya, jelas saya enggak gitu. Lu aja kali gue enggak gitu, kali gampangnya ya. Nggak perlu kita terlalu risau dengan mereka gitu. Ini sikap dasar toleransi ya. Lakum dinukum waliyadin, bagi saya agama saya, bagi kamu agama kamu, ya sudah. Kita dalam hal pergaulan dunia ya kita bergotong royong, membantu, ada yang sakit bantuin, ada yang bokeh tolongin gitu kan. Tapi dalam masalah agama nggak usah kita ikut-ikutan pergi ke gereja, nggak usah juga mereka ikut-ikutan pergi ke masjid, nggak usah. Dalam hal ibadah udah nggak usah, nggak ada toleransi dalam hal agama. Dalam hal ibadah, dalam hal akidah tidak ada toleransi. Nggak boleh juga kita kebablasan ya, kemudian dalam Natal kita menjadi, ya katakanlah saya bisa main musik ya, nah terus kemudian pada waktu Natal saya jadi pengiring lagunya gitu ya, nggak usah juga lah, ya usah dia kan nggak tahu juga banyak yang bisa main musik ya kan, kenapa jadi harus saya kan gitu. Oke, ada lagi? Dan saya izin tanya, bagaimana sih hukum Islam itu memandang kebebasan berbicara di media sosial, dan apa ada
hal-hal batasan yang perlu diperhatikan tentang kebebasan bicara itu? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali terkait dengan apa zaman sekarang. Ini pertanyaan yang sangat relevan. Pada dasarnya kebebasan berbicara itu memang hak asasi. Hak asasi artinya hak yang diberikan langsung oleh Allah, bukan diberikan oleh suatu hal tertentu. Misalnya kamu datang ke sini atas perintah saya selaku dosen, itu saya punya hak untuk memerintah kamu dalam rangka saya memberi nilai. Berarti hak saya adalah sebagai dosen gitu loh. Kalau saya bukan dosen, saya nggak bisa menyuruh kamu ke sini gitu, melakukan diskusi nggak bisa. Tapi karena saya dosen maka saya berhak. Akan begitu juga seorang presiden, dia menjadi panglima tertinggi angkatan perang, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Itu hak dia diberikan ketika dia jadi presiden. Misalnya Jokowi kemarin dia berhak untuk itu memerintahkan semua angkatan untuk tunduk di bawah dia. Tapi begitu dia pensiun udah nggak ada lagi haknya. Berarti ada hak yang lahir karena suatu jabatan, hak yang lahir karena suatu surat keputusan. Tapi yang namanya hak asasi itu hak yang lahir ketika manusia, begitu lahir udah ada, antara lain hak berbicara. Tapi kan kalau kita ngomong itu kan pasti didengerin orang kalau kita lisan. Kalau kita menuliskan kemungkinannya akan dibaca orang, ya kan? Apalagi sekarang ada media sosial yang begitu mudah kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara sesuka kita, itu nanti akan ada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman, ada pihak-pihak yang merasa direndahkan, ada yang merasa disinggung gitu ya, sehingga mereka kemudian akan melakukan suatu katakanlah protes. Anda boleh ngomong, tapi kan nggak boleh nyakitin saya dong, kan gitu. Jadi dalam hal ini maka kebebasan yang ada di Indonesia itu tidak seperti kebebasan yang ada di negara-negara liberal individual. Kalau di negara-negara liberal individual itu setiap individu ngomong seenaknya dewe, terserah, nggak ada kegiatan apa-apa. Bahkan mereka seringkali membuat suatu pernyataan yang sifatnya itu katakanlah merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad digambarkan dengan macam-macam yang hina. Dan itu dalam hal itu karena kebebasan individu, maka hukum dan pemerintah mereka tidak ikut campur, tidak bisa menghukum karena itu katanya kebebasan individu, kebebasan yang liberal. Tapi kalau kita kan negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yaitu berdasarkan agama, berdasarkan Pancasila, berdasarkan nilai agama, kemudian berdasarkan Pancasila, dan juga berdasarkan hukum. Berarti tidak bisa orang ngomong semaunya sendiri, tapi semuanya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak bisa kita ngomong semaunya, menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, merendahkan orang lain, membuli orang lain, memfitnah orang lain, menyebarkan hoax, menyebarkan ujaran kebencian sesuka-suka kita. Dalam Islam sendiri hal seperti itu dilarang loh. Ya nggak boleh, kata Rasulullah, janganlah kamu memanggil seseorang, memanggil saudaramu dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya makanya saya sering ngomel tuh di kelas tuh, jangan kamu menggunakan kata-kata anjing, itu nggak boleh sama teman sendiri. Ya itu dilarang tuh. Ya jadi nggak boleh kita memanggil teman kita monyet gitu dengan panggilan-panggilan yang merendahkan seperti itu. Anehnya zaman sekarang yang seperti itu dianggap biasa ya. Ya, kalau saya yang seperti itu saya bocok-bocokan itu, harga diri itu dikatakan seperti itu. Ya nggak boleh. Ya, berarti ada suatu penurunan atau degradasi nilai di masyarakat. Kalau dulu hal itu merupakan tabu, sekarang jadi hal biasa. Sebenarnya seperti itu kan nyakitin orang, maksudnya dikatain monyet gitu kan. Nah, terus kemudian dikatain binatang. Dalam Islam hal itu justru dilarang, tidak boleh. Kalau takut khairun aw yasmut, kata Nabi, bicara yang baik atau bukan dia daripada kita ngomong yang enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita itu ada sesuatu yang tidak kita senang, ya kata Nabi, maka sebaiknya kamu itu rubah dengan kekuatan, dengan tanganmu. Artinya bisa ya, kalau kamu punya kuasa ya cegahlah itu, misalnya kamu jadi pemuka masyarakat, jadi pejabat atau jadi polisi, yang begitu cegah. Tapi kalau nggak bisa, cegahlah dengan mulutmu, atau mungkin kamu bisa jadi pendakwah, jadi dai, ustazah, nah cegah seperti itu. Atau yang terakhir itu adalah cegahlah dengan hati, artinya kita tidak setuju dengan seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu sendiri dianggap katain anjing, dibilang monyet, tapi hati kamu setuju malah kamu melakukannya, kamu sama
mereka gitu, nggak boleh bang misalnya tidak. Jadi dengan demikian pengaruh media sosial terhadap pembentukan budaya termasuk juga pembentukan karakter Islam itu sangat besar pengaruhnya. Jadi saya makanya saya undang seperti ini kan, jadi itu bisa didiskusikan secara rinci. Di kelas begitu banyak topik diomongin sekaligus, waktunya terbatas, orangnya banyak, kemungkinan nggak ada yang nyangkut, itu ada yang nyangkut minim sekali. Tapi kalau seperti ini kan tiga orang mudah-mudahan yang ini ngerti ini, yang ini ngerti ini, yang ini ngerti ini sesuai dengan diskusinya. Apalagi kemudian kamu menyimak lagi videonya orang lain, kelompok lain, ditambah ngerti. Ya, kamu bicara tentang apa sekarang nih, terus kemudian tadi yang kelompok tadi bicara tentang apa, kamu dengarkan dia dengarkan kamu, terus dengarkan lagi dengan teman-teman lain, akan ada kelas-kelas yang lain yang kemungkinan kan topiknya berbeda, itu saya yakin akan menambah wawasan kamu gitu. Jadi dengan adanya media sosial tentu saja sangat positif, sampai-sampai aja ya berarti ini suatu hal yang sia-sia saja adanya berubah. Kalau kita mengatakan benar-benar insya Allah akan bertambahlah wawasan kita. Oke, jadi kira-kira mungkin demikian saja sahabat-sahabat jamaah diskusi kita. Kita memang sengaja tidak terlalu banyak mengambil topik ya, cukup dari masing-masing teman kita ini satu-satu pertanyaan, tapi dengan topik yang sama, pertanyaannya beda. Tapi itu mungkin sudah cukup sebagai bekal sedikit demi sedikit menambah pengetahuan kita. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa ditutup? Ya, baik. Mungkin dapat kita simpulkan dari diskusi kita hari ini tuh media sosial itu berperan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk sekarang ini, terutama juga pendidikan. Kita dapat mencari tahu apa yang kita tahu di sana. Dan juga kita harus toleransi terhadap kepercayaan orang lain, tidak boleh memaksakan apa yang kita percaya, orang lain juga harus percaya. Dan bermedia sosial juga kita memiliki hak kebebasan bicara. Hak kebebasan bicara ini merupakan hak asasi manusia. Tetapi kita juga tidak boleh sembarang untuk komen atau hal-hal negatif lainnya yang membuat orang lain tersinggung. Ya mungkin itu saja diskusi kita hari ini ya teman-teman. Semoga dari diskusi kita hari ini dapat menambah wawasan kita dan juga bermanfaat bagi yang menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.